Halo semuanya, selamat datang di SM Kancil Podcast. Perkenalkan, saya Saputri Dini Marlina di sini sebagai podcaster. Oke, memasuki bulan Agustus, di sini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Teman-teman tahu nggak sih apa arti merdeka? Menurut saya nih, merdeka itu mempunyai arti bebas. Bebas di sini mempunyai makna yang luas. Mungkin pada zaman dahulu bebas dari penjajahan atau perbudakan bangsa lain. Di sini saya juga sudah mendatangkan salah satu narasumber kita yang menurut saya ahli dalam membahas kemerdekaan. Kita sambut Pak Andi Wijianto selaku guru PPKN di SMK Negeri 1 Cilacap. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Kak Putri. Apa kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Kak Putri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini tadi Kak Putri menanyakan ya Kak, apa itu merdeka? Merdeka memang kalau menurut setiap orang yang namanya merdeka itu berbeda-beda. Seperti yang Kak Putri tadi sebutkan, merdeka menurut Kak Putri apa tadi? Memiliki arti bebas. Memiliki arti bebas, tapi menurut orang si A mungkin yang namanya merdeka ketika kita bebas untuk melakukan sesuatu hal tanpa adanya kekangan dari orang lain. Atau menurut orang si B, bebas ketika kita liburan. Atau menurut si C dan lain-lain, bebas. Kemerdekaan atau merdeka itu memiliki makna yang sangat luas. Tetapi kalau kita persempit ke konteks bangsa dan juga negara, yang namanya merdeka adalah bebas dari belenggu penjajahan. Tapi Kak Putri dan teman-teman tahu nggak, kalau Indonesia itu dulunya sebelum menjadi negara kesatuan republik seperti sekarang, itu merupakan sebuah negara kerajaan. Tapi semenjak tahun 1500-an itu bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia. Mulai dari negara Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Inggris, dan terakhir Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk melakukan misi mereka. Masih ingat nggak misi mereka itu apa? Mengambil rempah-rempah di Indonesia. Mengambil rempah-rempah di Indonesia, kemudian menguasai jalur perdagangan dan lain-lain. Dan di sini Pak Andi kelompokkan menjadi 3G. Apa itu 3G? Gold, Glory, dan Gospel. Masih ingat kan? Dulu itu pembelajaran waktu SD juga pernah disebutkan. Indonesia kaya sehingga masyarakat dari Eropa datang ke Indonesia untuk mengambil seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Waktu itu kekayaan kita adalah rempah-rempah dan juga jalur perdagangan yang strategis. Dan kemudian apa? Masyarakat di Indonesia yang tadinya itu kerajaan dipecah-pecah oleh negara-negara Eropa tadi menggunakan politik divide et impera. Divide et impera dulu kalau tidak salah pernah diajarkan juga politik adu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya, dan itu yang menyebabkan negara Kesatuan Republik Indonesia itu jatuh ke tangan penjajah Kak Putri. Itu sejarah awalnya dari situ. Dan Kak Putri tahu nggak, Indonesia itu waktu dulu juga pernah melawan penjajah, tapi selalu gagal dengan pertempuran Diponegoro, Perang Padri, kemudian ada perang-perang yang lainnya. Alasannya kenapa? Karena kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itu yang kemudian dipupuk sampai sekarang agar bangsa Indonesia itu tidak jatuh kembali dalam belenggu penjajahan. Itu Kak Putri sejarah singkat terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian puncaknya Indonesia setelah dijajah ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Kemudian datanglah penjajah terakhir dari negara Asia, daerah Asia, yaitu Jepang datang ke Indonesia atau sering disebut dengan Nippon. Mereka datang ke Indonesia dan wah, luar biasa. Waktu itu kejamnya penjajahan sangat tidak manusiawi.
ada kerja paksa, kerja rodi, pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Semuanya dikerjakan oleh masyarakat Indonesia tanpa adanya timbal balik yang sesuai. Akhirnya waktu itu masyarakat menderita dan bahkan masyarakat Indonesia ada yang dikirimkan ke negara-negara jajahan lain seperti Suriname. Bahkan kalau kita sekarang datang ke Suriname, kita pakai bahasa Jawa, nyun sewu mbak seknopo, sampun dahar nopo dereng. Mereka tahu artinya apa karena orang-orang di sana itu merupakan suku asli orang Jawa yang ada di Indonesia. Kita kembali lagi ke puncak penjajahan Indonesia itu ada di penjajahan Jepang. Waktu itu kolonial Jepang menguasai Indonesia dan mereka masih terfokus kepada perang Asia Timur Raya. Waktu itu ada blok barat, ada blok timur, ada sekutu juga di situ. Dan Jepang berada di antara satu blok tersebut. Tapi akhirnya Jepang bisa dikalahkan oleh sekutu melalui pemboman yang sangat bersejarah sekali. Bom atom di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Itu menyebabkan apa? Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga di Indonesia itu terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya tuh tokoh-tokoh bangsa Indonesia memanfaatkan hal tersebut untuk memerdekakan bangsa Indonesia karena adanya kekosongan kekuasaan. Nah, semenjak tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sudah merdeka secara de facto. Karena kita sudah punya wilayah, kita sudah punya masyarakat atau rakyat, dan kita sudah punya pemerintahan yang berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, makanya dengan perjuangan yang sangat berat tadi, dengan perjuangan yang sangat panjang tadi, beratus-ratus tahun kita dijajah oleh berbagai macam bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam hal positif, dengan berbagai macam yang bermanfaat, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang juga berguna bagi bangsa dan negara. Itu tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi gitu penjelasan dari Pak Andi tentang kemerdekaan. Di sini teman-teman harus memiliki rasa percaya diri untuk mengisi kekosongan setelah kemerdekaan. Ngomong-ngomong tentang rasa percaya diri, banyak nih teman-teman yang belum bisa atau tidak percaya diri atau insecure. Agar kita paham tentang insecure, boleh gak sih Pak kasih penjelasan sedikit tentang insecure? Boleh sih. Untuk insecure sendiri yang sekarang sedang dialami oleh teman-teman semuanya, pada hakikatnya kan secara istilah itu bisa berarti perasaan cemas, perasaan ketidakmampuan, dan juga perasaan kurang percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Kita tidak memungkiri kok, setiap orang pasti pernah memiliki rasa tidak percaya diri dalam dirinya. Kak Putri pernah atau tidak? Pernah, jelas pernah. Jangankan Kak Putri, Pak Andi pun dulu waktu pertama kali mengajar di SMK Negeri 1 Cilacap pernah rasanya kurang percaya diri untuk mengajar. Setiap orang pasti pernah mengalami itu, tapi tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi rasa insecure tersebut. Apabila rasa itu tetap kita pendam, rasa itu tetap kita pelihara dalam diri kita, maka semua yang akan kita lakukan saya jamin tidak akan pernah maksimal. Lagian nih, kita siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cilacap, saya rasa yang namanya insecure itu bukanlah ada dalam diri kita. Buanglah itu semuanya jauh-jauh. Karena apa? Karena kita punya anggapan seperti ini saja. Lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu, lakukan semaksimal mungkin. Urusan hasil itu nomor kesekian. Dan urusan hasil itu merupakan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan dengan percaya diri. Lah, sedikit saya nih sebutkan contohnya. Untuk kalian mungkin bisa merubah insecure kalian menjadi rasa percaya diri yang sangat tinggi.
Di dunia pendidikan ada yang namanya Profesor Yohanes Surya PhD. Siapa sih beliau? Kalian bisa cari tuh di Google siapa Profesor Yohanes Surya PhD. Dulu beliau itu pernah ya datang ke daerah Papua, datang ke pelosok Papua. Beliau minta ke bupati atau pejabat di sana, Pak, Bapak, Ibu, tolong carikan saya anak-anak yang, mohon maaf, paling bodoh di sini. Tidak bisa membaca, tidak apa-apa, tidak bisa berhitung, tidak masalah, akan saya bina. Nah, kemudian benar tuh, orang-orang itu, pejabat-pejabat di sana, atas permintaan Prof. Yohanes, itu kemudian mencarikan orang-orang yang diminta. Mereka masih pakai koteka dan lain-lain. Kemudian diajaklah mereka oleh Profesor Yohanes, dibina selama 6 tahun lamanya. Bayangkan, dibina 6 tahun oleh Profesor Yohanes. Kemudian di tahun 2011, secara ajaibnya orang yang tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, ya ala kadarnya, bahkan bisa dikatakan, mohon maaf, primitif. Di tahun 2011 mereka itu memenangkan beberapa olimpiade. Pertama, olimpiade sains tingkat Asia. Kedua, olimpiade matematika tingkat Asia, perlombaan robotik. Luar biasa kan mereka kan? Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya apabila kita mau, kita mampu, dan kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, apapun bisa kita lakukan. Makanya Pak Andi pesan kepada Kak Putri dan juga teman-teman yang lainnya, ayolah kita buang rasa ketidakpercayaan diri kita agar kita bisa menjadikan diri kita manusia yang lebih berprestasi ke depannya. Itu terkait dengan insecure dan juga beberapa contoh ya. Kalian harus bisa lebih dari murid-muridnya Profesor Yohanes. Kalian pasti bisa. Karena kalian merupakan putra-putri terbaik di wilayah Kabupaten Cilacap. Itu pesan dari Bapak. Oke, berarti rasa insecure itu hilang ketika kita percaya diri. Agar teman-teman tahu nih cara terhindar dari rasa insecure, boleh Pak kasih tips-tipsnya supaya mereka dan saya juga terhindar dari rasa insecure? Gimana ya? Kalau dulu sih, memang saya pernah waktu pertama mengajar di SMK 1, saya insecure sekali. Kemudian kedua, waktu saya awal kuliah dulu, saya dari SMK, tidak tahu kuliah itu seperti apa, saya ada rasa minder, pasti ada, tapi saya bisa menaklukkan itu semuanya. Mungkin ada beberapa tips yang akan saya berikan ke teman-teman semuanya dan juga Kak Putri. Yang pertama adalah hilangkan pemikiran negatif dalam diri kita. Jadi selalu kita harus berpikir positif. Itu yang pertama. Karena pemikiran positif nanti akan menyebabkan apapun yang kita kerjakan juga akan menjadi sesuatu yang positif juga. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan cara berusaha. Kita berusaha menerima setiap hasil yang kita kerjakan. Baik nanti hasilnya baik, ya alhamdulillah. Kalau buruk, berarti kita harus lebih berusaha lagi dan mencoba lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, kita ubah sebuah kegagalan itu menjadi sebuah motivasi untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita contohlah, ada ayam goreng tuh di sebelah sana, ayam goreng Pak Jenggot, tepatnya KFT gitu. Itu sudah mengalami penolakan beratus-ratus kali, tetapi dia tidak pernah tidak pernah ragu untuk mencoba kembali, sehingga yang terjadi sekarang produknya sudah mendunia. Penemu lampu, penemu listrik, semua tidak ada yang instan langsung jadi. Mereka berusaha, pernah mengalami kegagalan dan menjadikan kegagalan itu sebuah motivasi untuk mereka lebih baik. Terus yang keempat mungkin ya, kalau yang saya lakukan itu selalu luangkan waktu sih untuk kita berdiskusi dengan keluarga atau dengan teman, bertukar pikiran, bertukar pendapat agar diri kita itu menjadi
pemikiran kita menjadi lebih luas. Oh, ternyata menurut saya pendapatnya seperti ini, menurut yang lain ada yang lebih baik. Dan yang terakhir mungkin bangun keyakinan dan juga kepercayaan diri kita. Potong urat malu kita. Jangan sampai kita punya rasa malu. Kita malu apabila kita salah. Kita malu apabila kita melanggar hukum. Tetapi kalau kita benar, kita tidak melanggar hukum, dan kita mampu untuk melakukan itu, lakukanlah. Jangan sampai keyakinan diri kita itu redup gara-gara sesuatu hal yang tidak penting. Mungkin itu cara-cara untuk menghilangkan beberapa tindakan insecure yang dapat Pak Andi jelaskan ke Kak Putri dan juga ke teman-teman semuanya. Jadi gitu penjelasan atau tips dan trik yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari rasa insecure pada diri kita. Oke, kita memasuki ke tanya jawab yang udah diberikan oleh teman-teman semua pada media sosial atau di IG story OSIS MPK. Oh, ada tanya jawabnya ya Kak Putri? Ada Pak. Oh, jadi untuk tanya jawab jangan terlalu sulit ya. Mau nanti nggak bisa kejawab gitu. Tergantung sama teman-teman. Oh, tergantung sama teman-teman. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Dari siapa pertama Kak Putri? Yang pertama dari SMP PGRI 1 Cilacap. Wah. Pertanyaannya, gini Min, diskusiin tentang makna merdeka belajar dan merdeka mengajar. Bagaimana Pak itu? Oke, terkait dengan merdeka belajar dan juga merdeka mengajar. Sebetulnya untuk merdeka belajar itu sudah dicetuskan oleh menteri yang sekarang ya, oleh Pak Nadiem Makarim terkait dengan pendidikan. Jadi sekolah, guru dan juga peserta didik atau siswa itu mempunyai kebebasan Kak Putri, bebas untuk belajar, bebas untuk berinovasi, bebas untuk bertindak dalam proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya itu tidak membosankan. Dan juga mungkin mirip seperti kurikulum 2013, di mana guru tidak boleh sebagai pusat perhatian siswa. Jadi siswa juga dituntut untuk mandiri, dituntut untuk belajar sendiri, dan tentunya pembelajaran tidak boleh dilakukan secara monoton. Misalkan nih, kita kan sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau pembelajaran daring. Ada beberapa media, ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh guru, tapi ya tidak boleh yang namanya guru atau siswa itu secara monoton menggunakan media itu terus. Misalkan melalui chat WhatsApp terus, atau melakukan pembelajaran melalui Zoom terus, atau YouTube. Kemudian ada yang melalui media-media lain. Itu harus diselingi dan juga harus dilakukan dengan penuh dengan kreativitas. Mungkin ada game di situ disisipkan, mungkin ada beberapa penugasan yang memberikan anak atau peserta didik itu stimulus yang dapat memberikan pembelajaran yang baik, yang bermanfaat kepada peserta didik. Jadi itu inti dari merdeka belajar. Intinya kita boleh berinovasi, diberi kebebasan dan bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan jangan lupa apa yang kita mau itu juga harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu terkait dengan merdeka belajar. Oh, berarti kita harus berinovasi untuk kedepannya. Iya, betul sekali. Oke, kita memasuki ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Dari Trisatria, dan pertanyaannya, apa benar lomba panjat pinang adalah simbol perbudakan pada masa kolonial Belanda? Apa benar lomba panjat pinang itu merupakan simbol dari perbudakan pada zaman kolonial dari zaman kolonial Belanda? Oke, kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama ada sisi historis, yang kedua ada sisi nasionalis. Memang secara historis yang namanya panjat pinang itu merupakan peninggalan dari kolonial Belanda,
dan itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Acara panjat pinang itu biasanya digunakan atau dilaksanakan oleh orang-orang Belanda, terutama yang kaya-kaya nih, yang punya duit, orang-orang konglomerat Belanda, itu mereka melakukan panjat pinang apabila mereka sedang ada hajat. Nah, kemudian yang menjadi peserta panjat pinang adalah orang-orang pribumi. Waktu itu orang-orang Indonesia dan orang-orang Belanda duduk tertawa menyaksikan mereka untuk mengambil suatu barang yang ada di atas pinang tersebut. Itu sih secara historis seperti itu. Jadi memang benar yang namanya panjat pinang itu merupakan peninggalan dari era kolonial Belanda dan tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat Belanda pada waktu itu. Namun di sisi yang kedua, Pak, apa berarti itu tidak boleh ya, Pak? Berarti itu dilarang untuk dilakukan di Indonesia. Saya rasa tidak semua peninggalan Belanda itu buruk untuk tetap diteruskan. Banyak kok panjat pinang baik juga untuk diteruskan. Kereta api peninggalan Belanda sampai sekarang baik untuk diteruskan dan masih banyak peninggalan-peninggalan Belanda yang lain. Secara nasionalisme, panjat pinang sebetulnya dapat digunakan untuk mengembangkan semangat nasionalisme, semangat pantang menyerah, kemudian semangat untuk bekerja sama dalam mengusir penjajah. Sehingga dengan semangat-semangat tersebut diharapkan panjat pinang itu dapat digunakan untuk menambah nasionalisme masyarakat Indonesia pada saat ini. Lah itu dua sisi ya. Jadi saya katakan dua sisi. Kita harus lihat dari sisi historis dan juga dari sisi nasionalis di situ terkait dengan panjat pinang. Jadi gitu penjelasan untuk Trisatya tentang lomba panjat pinang. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Andi yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di podcast ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton podcast ini. Ya, sama-sama Kak Putri. Juga kita mengucapkan selamat ulang tahun ke negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai jumpa kembali di acara podcast selanjutnya. Dadah.